Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Adli dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika, dengan NIM 415201-144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 8 modul quiz network layer. Langsung aja ke soal atau pembahasan. Nomor 1 yaitu which command can be used on a Windows host to display the routing table. Di sini saya menjawab B, netstat strip R, yaitu pada host Windows baik perintah print, root, atau nested strip R dapat digunakan untuk menampilkan tabel perutan host. Perintah show IP root digunakan pada router untuk menampilkan tabel routingnya. Perintah nested strip S digunakan untuk menampilkan statistik per protokol. Perintah tracer digunakan untuk menampilkan jalur yang dilalui paket ke tujuannya. Oke, kita next. Nomor 2 yaitu what information is added during encapsulation at OSI layer 3. Di sini saya menjawab D, source and destination IP address, yaitu IP adalah protokol layer 3. Perangkat layer 3 dapat membuka header layer 3 untuk memeriksa header layer 3 yang berisi informasi terkait IP, termasuk alamat IP, sumber, dan tujuan. Oke, kita next. Nomor 3, how does the network layer use the MTU value? Di sini saya menjawab D, yaitu the MTU is passed to the network layer by the data link layer, yaitu lapisan data link menunjukkan ke lapisan jaringan MTU untuk media yang digunakan. Lapisan jaringan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan seberapa besar paket dapat ketika diteruskan. Ketika paket diterima pada satu media dan diteruskan pada media dengan MTU yang lebih kecil, perangkat lapisan jaringan dapat memecah paket untuk mengakomodasi ukuran yang lebih kecil. Oke, kita next. Nomor 4, which characteristic describe an IPv6 enhancement over IPv4? Di sini saya menjawab C, yaitu the IPv6 header is simpler than the IPv4 header is, which improves packet handling. Yaitu alamat IPv6 didasarkan pada pengalamatan hierarki 128 bit, dan header IPv6 telah disederhanakan dengan lebih sedikit bidang, meningkatkan penanganan paket. IPv6 secara natif mendukung kemampuan autentikasi dan privasi dibandingkan dengan IPv4 yang membutuhkan fitur tambahan untuk mendukungnya. Ruang alamat IPv6 berkali-kali lebih besar dari ruang alamat IPv4. Oke, kita next. Nomor 5, which statement accurately describe a characteristic of IPv4? Saya jawabnya D, IPv4 has a 32-bit address space, yaitu IPv4 memiliki ruang alamat 32 bit, menyediakan 4 miliar 294 juta
967.296 alamat unik. Tetapi hanya 3,7 miliar yang dapat dialihkan batas karena reservasi alamat untuk multicasting dan pengujian. IPv4 tidak menyediakan dukungan asli untuk IPsec. IPv6 memiliki tajuk yang disederhanakan dengan bidang yang lebih sedikit daripada yang dimiliki IPv4. Oke, kita next. Nomor 6, when a router receives a packet, what information must be examined in order for the packet to be forwarded to a remote destination? Sini saya menjawab A, destination IP address. Yaitu ketika sebuah router menerima sebuah paket, ia memeriksa alamat tujuan dari paket tersebut dan menggunakan tabel routing untuk mencari jalur terbaik ke jaringan itu. Oke, kita next. Nomor 7, a computer has to send a packet to a destination host in the same LAN. How will the packet be sent? Saya menjawab D, the packet will be sent directly to the destination host. Yaitu jika host tujuan berada di LAN yang sama dengan host sumber, tidak diperlukan gateway default. Gateway default diperlukan jika paket perlu dikirim di luar LAN. Oke, kita next. Nomor 8, which IPv4 address can a host use to ping loopback interface? Sini jawabannya adalah D, 127.0.0.1. Yaitu sebuah host dapat melakukan ping ke interface loopback dengan mengirimkan paket ke alamat IPv4 khusus dalam jaringan 127.0.0.0/8. Oke, kita next. Nomor 9, when a connectionless protocol is in use at a lower layer of the OSI model, how is missing data detect and retransmit if necessary? Di sini saya jawab D, upper layer connection orient protocol keep track of the data received and can request retransmission from the upper level protocol on the sending host. Yaitu ketika protokol tanpa koneksi digunakan di lapisan bawah model OSI, protokol tingkat atas mungkin perlu bekerja sama dalam mengirim dan menerima host untuk memperhitungkan dan mengirimkan ulang data yang hilang. Dalam beberapa kasus, ini tidak diperlukan karena untuk beberapa aplikasi sejumlah kehilangan data dapat ditoleransi. Oke, kita next. Nomor 10, what was the reason for the creation and implementation of IPv6? Saya jawab D, to relieve IPv4 address depletion. Yaitu ruang pengelamatan IPv4 habis karena pertumbuhan internet yang cepat dan perangkat yang terhubung ke internet. IPv6 memperluas ruang pengelamatan IP dengan meningkatkan panjang alamat dari 32 bit menjadi 128 bit yang seharusnya menyediakan alamat yang memadai untuk kebutuhan pertumbuhan internet di masa mendatang selama bertahun-tahun yang akan datang. Oke, kita next. Nomor 11, which information is used by router to forward data packet toward its destination? Di sini saya jawab C,
Destination IP address, yaitu alamat IP tujuan adalah alamat IP untuk perangkat penerima. Alamat IP ini digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke tujuannya. Oke, kita next. Nomor 12, once filled in an IPv4 packet header will typically stay the same during its transmission. Sini saya jawab D, destination address, yaitu nilai di bidang alamat tujuan di header IPv4 akan tetap sama selama transmisi. Opsi lain mungkin berubah selama transmisi. Oke, kita next. Once filled in an IPv6 packet is used by the router to determine if a packet has expired and should be dropped. Sini saya jawab D, hop limit, yaitu ICMPv6 seperti IPv4 mengirimkan pesan time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 karena paket tersebut telah kadaluarsa. Namun, paket IPv6 tidak memiliki bidang TTL. Sebaliknya, ia menggunakan bidang batas hop untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.